lalu Nabi SAW mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dirwati sanamihi. Maukah engkau aku kabarkan lagi wahai Mu'adz tentang inti daripada agama ini, pokok daripada agama ini, tiang daripada agama ini, dan puncak daripada agama ini? Kata Mu'adz, na'am ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ra'sul amri al-Islam, inti daripada agama kita adalah Islam, dan tiangnya adalah salat, dan begitu juga puncak daripada segalanya adalah jihad fi sabilillah. Tsumma qala, lalu beliau berkatakan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Ini Rasulullah kasih terus nasihat kepada Mu'adz bin Jabal. Ditanya lagi oleh Rasulullah, maukah engkau aku beritahu lagi resep untuk engkau supaya bisa mudah mendapatkan ini semua? Mudah qiyamul lail, mudah puasa, mudah sedekah, mudah jihad, mudah apapun. Maukah engkau aku kasih tahu lagi? Kata Rasulullah. Kata Sayyidina Mu'adz, bala ya Nabi Allah. Apa ya Rasul, ya para Nabi Allah, ya wahai Nabi Allah? Kata Nabi SAW, fa akhadha bilisani. Nabi tunjuk lidahnya beliau, mulutnya beliau. Beliau berkatakan, kuffa alaika hadza, jaga ini mulut engkau, jaga ini lisan kau. Kata Sayyidina Mu'adz, qultu ya Rasulullah, wa inna lamu'akhiduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, apakah kami nanti di yaumil qiyamah akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah atas apa yang kami ucapkan? Kata Rasulullah, thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Thaqilatka ummuka ini kalau bahasa diartikan secara tekstual agak kasar. Artinya ini seakan-akan buruk betul umimu itu, buruk betul ibumu. Tapi dalam bahasa dulu, dalam segi bahasa Arab, itu adalah bahasa yang menunjukkan bahwasanya takjubnya seseorang akan ketidaktahuannya seseorang. Kalau ada orang perkara yang semua orang udah tahu tapi dia nggak tahu, itu seakan-akan kok bahasa kasarnya kalau kita, kok bodoh kali kok itu pun nggak tahu. Nabi mengatakan kepada Mu'adz, sakilatka ummuka ya Mu'adz. Itu pun kau nggak tahu Mu'adz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubbun nasa finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaid alsinatuhum. Kata Rasulullah, bukankah nanti di yaumil qiyamah orang-orang ketika dicampakkan ke dalam api neraka, apa yang pertama kali yang sampai ke dalam landasan api neraka? Bukan kaki, bukan tangan. Kita mungkin kalau jatuh dari atas bangunan, kita masih bisa milih mendarat pakai kaki atau mendarat pakai tangan. Tapi nanti ketika Allah mencampak seseorang ke dalam api neraka, yang pertama kali sampai ke dalam api neraka bukan kaki dan tangan, akan tetapi wajahnya terlebih dahulu yang sampai ke dalam api neraka. Wajahnya yang terlebih dulu jatuh. Kata Rasulullah, bukankah Allah nanti melemparkan seseorang ke dalam api neraka dan yang pertama kali sampai adalah wajahnya, itu karena perbuatan lisannya? Maksudnya Nabi Muhammad mengatakan, kita yang pertama kali sampai wajah kita ketika sampai bukan jangan kita lah, ketika ada seseorang yang sampai ke dalam api neraka, yang pertama kali sampai adalah wajahnya, itu hanya karena perbuatan lisan. Karena sebab lisan Allah jadikan wajah kita terlebih dahulu orang-orang yang masuk ke dalam api neraka, yang pertama kali sampai ke dalam dasar api neraka. Oleh sebab itu, jangan main-main dengan namanya lisan. Baik dengan apa yang kita keluarkan, begitu juga apa yang kita masukkan. Ini mulut mencakup segala hal. Yang kita masukkan, yang kita keluarkan. Yang kita keluarkan dan yang kita masukkan. Kalau yang kita masukkan itu baik, insya Allah yang keluar pun baik. Kalau yang Anda masukkan itu adalah hal-hal yang halal, insya Allah yang keluar pun adalah hal-hal yang baik. Tapi kalau Anda sering memasukkan yang haram, maka jangan salahkan kalau seseorang itu terbiasa untuk mengeluarkan yang haram.
Begitu juga berapa banyak dosa daripada lisan ini yang paling banyak membawa orang itu masuk ke dalam api neraka. Nabi pernah lewat dalam satu kuburan bersama para sahabat. Nabi mendengar ada dua orang sedang menangis di dalam kuburannya. Nabi tanya, huma yu'adziban. Nabi bilang, huma yu'adziban, mereka berdua sedang diazab. Kata sahabat, wa ma yu'adziban ya Rasulullah, kenapa mereka diazab ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, fa inna ahaduhum, salah satu di antara mereka tidak bersih ketika cebok setelah buang air kecil dan buang air besar. Fa innahu la yastabri'una minal bul, kata Nabi. Paling banyaknya orang nanti masuk ke dalam api neraka karena dua hal. Yang pertama, karena dia tidak sempurna dan tidak bersih ketika buang air kecil. Dan yang kedua, yang kata Nabi SAW, yang satu lagi itu masuk ke dalam api neraka karena dia ketika hidup hobinya suka namimah, adu domba. Ini dua sebab yang paling banyak masuk ke dalam api neraka. Dan ini mewakili daripada tubuh kita. Yang pertama adalah mulut ataupun lisan, yang kedua adalah kemaluan. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, man dominali ma baina lihyen wa fakhidin domintuhul jannah. Nabi kasih asuransi untuk kita, barang siapa di antara kalian yang bisa menjamin untuk aku, kata Nabi Muhammad, dua hal. Apa dua hal? Ma baina lihyen, yaitu lisannya, mulutnya, dan yang kedua ma baina fakhidin, yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya. Kata Nabi Muhammad, domintuhul jannah, maka aku akan menjamin untuk dia akan pasti masuk ke dalam surga nanti di yaumil kiamat. Jangan main-main dengan lisan. Berapa banyak satu kaum itu hancur karena lisan, dan berapa banyak satu kaum itu selamat juga karena lisan. Semua puncak kesalahan itu ada di lisan. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, setiap hari walaupun kita nggak pernah mendengar, tapi anggota tubuh kita itu yang pertama kali yang diprotes kepada anggota tubuh kita adalah lisan. Kepada lisan. Tangan kita berbicara, kaki kita berbicara, semua anggota tubuh kita akan berbicara. Mereka akan mengatakan, ya ayyatuhal lisan, in istaqamti istaqamna wa in istawajti istawa'na. Lisan, setiap hari mereka akan berbicara. Lisan, mulut, kalau kamu istiqomah hari ini, kami semua akan istiqomah. Tapi kalau hari ini kamu bengkok, gak lurus, goyang, retak, kami pun semuanya akan bengkok, gak lurus, goyang, dan retak, kata anggota tubuh yang lain. Protes pertama kali kepada lisan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, semua pintu kebaikan, kata Rasulullah SAW, akan mudah untuk dengan kita menjaga lisan.